Halo, good morning Mamis. Kembali bersama Miss Lingga di ruang konsultasi anak dan keluarga Holistic Parenting Priva Kids. Kolaborasi dengan privamedia.net. Hadir bersama aku, Ibu Rika, Ya, Miss official Lingga. consultant dan terapis untuk Priva Kids, seorang Master of Family and Child Development, ahli gizi dan sumber daya keluarga, serta sedang mengambil program dokter psikologi bidang perkembangan anak, ibu dari 6 orang anak. Halo, selamat pagi Ibu Rika, apa kabar? Selamat pagi, Miss Lingga. Baik. Miss Lingga gimana kabarnya? Baik, thank you for Baik. asking. Yes. Kita langsung jawab pertanyaan dari mami-mami ya. Oke, yuk. Ini dari mami muda kelihatannya, karena bicaranya tentang sickness. Pasti anak pertama ini. Nih pertanyaannya, kenapa ya Bu, sickness yang terjadi di awal kehamilan beda-beda tiap orang? Saya bandingkan dengan teman saya beda. Apa lebih besar pengaruh psikologis dibanding hormon? Karena bad mood kan juga bisa mempengaruhi kita. Tapi ada yang bilang karena pengaruh hormon. Kadang-kadang suka dikira lebay, tapi kalau maksain aktivitas ya pasti oleng atau muntah nggak berhenti. Itu kenapa sih Bu? Bagaimana sih ada terjadi begitu dan bagaimana mengatasinya? Silakan Ibu. Ya, makasih Miss Lingga pertanyaannya. Jadi ya memang peristiwa kehamilan itu, terutama kehamilan pertama itu sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang spesial Yes. banget deh pasti buat mamis ya. Nah itu memang banyak yang perlu dipelajari juga ya dan juga dipahami oleh para ibu muda itu. Nah tadi dengan pertanyaannya Miss Lingga itu tadi kenapa ya yang beda-beda ya antar ibu ya. Nah saya ingin kita bareng-bareng dulu memahami gitu bahwa pada setiap ibu hamil itu terjadi perubahan fisiologis fisiknya. Nah, pasti itu ya pada perubahan hormon ya, perubahan banyaklah yang terjadi itu dengan tubuh seorang ibu itu ya, jangankan hamil ya, masuk angin aja itu kita pasti udah berubah lah macam-macam ya, apalagi ini dipahami bahwa ada seorang calon bayi yang di dalam perut ibu tersebut, pasti banyak terjadi perubahan fisik. Nah, perubahan fisik itu, perubahan hormon itu juga mempengaruhi psikologis ibu tersebut. Jadi misalnya yang tadinya penciumannya itu tidak sensitif gitu ya, karena perubahan hormon itu menjadi lebih sensitif gitu ya, yang tadinya nyium nasi baru matang itu biasa-biasa aja, pas hamil itu nasi, cium bau nasi itu udah muntah-muntah gitu ya, udah muntah-muntah, udah pusing dan sebagainya. Terus kalau tadinya nyium misalnya ayam goreng itu sesuatu yang enak banget gitu ya, nah pas hamil itu bisa jadi sesuatu yang membuat inilah macam-macam lah ya, bisa jadi nggak enak pas macam. Nah itu kalau yang mungkin tidak mengetahui atau merasakan, atau misalnya laki-laki itu oh ini lebay gitu atau apa gitu ya, tapi memang perubahan fisik itu pasti terjadi. Nah terus gimana yang tadi pertanyaan lanjutnya ya, sebenarnya besar lebih kuat mana pengaruh psikologisnya atau fisiknya gitu. Nah di sini jawabannya itu tergantung apa, tergantung banyak hal gitu, banyak faktor. Yang pertama itu kondisi ibu itu sebelum dan pada saat hamil ya. Kondisinya gimana, apakah kondisi fisiknya itu sehat, fit, dalam kondisi optimal gitu ya, nutrisinya gizinya baik gitu ya, jadi bukan pas waktu hamil aja tapi sebelum hamil. Nah itu pada waktu kondisinya fit gitu ya, optimal gitu, dia pada mengalami itu dia bisa menjalannya dengan badannya itu lebih siap lah. Jadi secara fisik dia lebih siap. Jadi walaupun misalnya sama-sama tuh muntah-muntah juga, terus pusing-pusing juga, lemas-lemas juga, tapi kondisinya itu membuat dia bisa lebih kuat melewati itu. Gitu ya. Nah kalau kondisinya nggak fit, nah itu bisa jadi misalnya jadi dirawat, gitu, atau misalnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain atau bed rest dan sebagainya. Nah itu jadi untuk ibu-ibu muda yang belum hamil atau baru akan kakak-kakak yang baru akan menikah, itu perempuan-perempuan harus menjaga kesehatan dengan
betul-betul gitu, karena itu jadi modal nanti pas waktu menghadapi kehamilan. Nah itu tadi tergantung dari kondisi fisik. Terus kemudian tergantung dari kondisi psikologisnya juga sebelum hamil itu gitu. Kalau misalnya ibu muda itu pas sebelum hamil itu dia dalam kondisi yang oke gitu ya, maksudnya dia menjalani hidupnya dengan bahagia, ya bahagia bukan berarti senyum-senyum terus ya, artinya dia bisa menjalaninya itu dengan nyaman, terus kemudian dia percaya dirinya tinggi, terus kemudian dia optimis dan sebagainya, itu lebih banyak emosi positif yang ada di dalam diri ibu muda tersebut, maka dia relatif akan menjalani masa-masa itu dengan lebih nyaman. Gitu. Tapi kalau misalnya misalnya kondisinya ibu itu sebelum hamil itu udah sering sedih gitu ya, atau misalnya overthinking, atau misalnya sering kesel gitu, ke suaminya kesel, ke misalnya tetangganya kah, temannya atau mertuanya dan sebagainya lah gitu, ada banyak emosi-emosi positif. Kondisi badan yang nggak enak itu akan membuat dia lebih merasa berat menjalani itu, sehingga ada yang mengatakan, oh kalau saya tuh kayaknya ya muntah sih, tapi kayaknya baik-baik aja ngejalaninnya. Ada juga saya benar-benar ini yang benar-benar berat ngejalaninnya dan sebagainya. Itu sebenarnya tergantung dari faktor-faktor itu, sehingga memang kesiapan ibu itu pada waktu menjalani kehamilan, jadi menjalani kehamilan itu memang harus benar-benar matang ya, kesiapan mental gitu ya. Terus bagaimana pandangan dia juga tergantung juga bagaimana pandangan dia terhadap kehamilan itu jadi pengaruh juga, Miss Lingga. Jadi misalnya ada ibu yang sudah siap nih untuk punya anak gitu, akan berbeda menjalannya dengan ibu yang misalnya baru nikah terus tahu-tahu hamil gitu, padahal dia mungkin punya rencana mau kerja dulu lah setahun, atau mau kuliah dulu lah, atau mau apa, punya anaknya nanti aja atau dan sebagainya, seperti itu pengaruh banget. Mungkin seperti itu, Miss Lingga. Oke, Ibu. Cukup mencerahkan ya. Semoga bermanfaat buat para mami. Oh iya Mami, jika Mami ingin mengajukan pertanyaan, Priva Kids dan Privapedia membuka ruang WhatsApp grup yang diasuh langsung oleh Ibu Rika. Silakan cek deskripsi di bawah video ini di YouTube. Selamat pagi, semangat terus, salam Priva Kids.